Perkenalkan, saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSD Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Apakah itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Mari kita bahas mengenai akuntabilitas. Baiklah, ini adalah mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Kita mulai dari konsep akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki beberapa aspek. Yang pertama, relationship, yang artinya merupakan suatu hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Ketiga, memerlukan laporan. Keempat, memiliki konsekuensi. Dan kelima, untuk perbaikan kinerja. Nah, tingkatan akuntabilitas itu sendiri dimulai dari yang paling terendah ialah akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Ada 4 dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kedua, akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Keempat, akuntabilitas kebijakan. Nah, adapun jenis dari akuntabilitas publik ialah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, di mana ini semua berfungsi untuk pertama, mengontrol demokrasi, dua, pencegahan korupsi, tiga, efisiensi dan efektivitas. Kita lanjut ke bagian mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas itu sendiri dalam lingkungan kerja, yang pertama ialah kepemimpinan, kedua kepercayaan, ketiga kejelasan, keempat responsibility, kelima integritas, keenam transparansi, ketujuh keseimbangan, kedelapan konsistensi, di mana alat untuk mengukur keakuntabelan seorang pegawai negeri ialah diukur dari perencanaan strategi. Kedua, kontrak kinerja. Keempat, laporan kerja. Nah, untuk menjadi PNS yang akuntabel, ada beberapa aspek penyelenggaraan kebijakan, yaitu profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Adapun prinsip profesi ASN yaitu nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Perilaku PNS yang disebut PNS yang akuntabel yaitu sesuai kode etik. Perilaku terkait transparansi, terhindar dari perilaku curang, penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Baiklah, demikian paparan mind mapping akuntabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Baiklah, ini adalah mind mapping nasionalisme, di mana pengertian nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian,
Masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam Menyajikan terhadap mind bangsa mapping mengenai Di nasionalisme. mana nilai-nilai dalam menumbuhkan nasionalisme memiliki prinsip. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Ketiga, hasrat untuk keaslian. Keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, dari butir-butir Pancasila, maka diharapkan hasil yang dicapai ialah dari sila pertama, kita mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Dari sila kedua, kita diharapkan berlaku adil dan menghormati HAM. Dari sila ketiga, kita diharapkan siap membela negara. Sila keempat, mufakat dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, sila yang kelima, kita diharapkan tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. Setelah memahami nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, diharapkan ASN mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesi jabatannya, di mana ASN itu diharapkan mampu sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik dan sebagai sektor pemerintah. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik, di mana dimensi pelayan publik yang pertama ialah ketepatan akurasi waktu, kedua, akurasi pelayanan, ketiga, kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, keempat, tanggung jawab, kelima, kelengkapan, dan lain-lain. ASN sebagai pelayan publik diharapkan bersifat adil dan tidak diskriminasi, profesionalitas dan berintegrasi, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tidak korupsi. Dan yang terakhir, ASN diharapkan sebagai pemersatu bangsa, di mana ASN haruslah memiliki jiwa nasionalis dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara dan menjadi perekat bangsa, di mana cara mewujudkannya ialah kita sebagai ASN harus bersikap netral, mengayomi kelompok minoritas, dan menjadi figur teladan di tengah masyarakat. Demikianlah paparan mind mapping nasionalisme. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.